Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Garut, Bapak Cucu Iman SPDP. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah beserta jajarannya, serta Bapak Ibu guru hebat yang kami banggakan. Sampurasun. Ya, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan menyaksikan presentasi tentang diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak dari SMA Negeri 20 Garut. Akan saya ingatkan kembali bahwa pendidikan guru penggerak adalah pelatihan kepemimpinan bagi tenaga pendidik. Program tersebut bertujuan untuk melatih, menghasilkan guru yang kompeten sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajar di masa depan. Dan diseminasi itu sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam program pendidikan guru penggerak, terutama di kode 1.4, betul? Ini diselenggarakan untuk memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Selama program berlangsung, selama program pelatihan guru penggerak ini, tenaga pendidik akan mengikuti pelatihan secara online atau daring, juga melakukan loka karya. Tak hanya itu, guru juga akan diberikan sejumlah tugas, salah satunya diseminasi seperti saat ini. Baiklah, menginjak acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 25 Garut yang akan disampaikan oleh Bapak Cucu Iman SPDP. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wa baraka ala rasulillah ini. Syukur la ilaha illallah wa syukur Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bahwa kita berada di dalam sebuah komunitas yang didasari dengan aplikasi tatanan kehidupan yang baik, beragama, berbudaya, dan segalanya. Sehingga dalam setiap kegiatan pertemuan selalu diawali dengan ucapan syukur, doa dan sebagainya. Itulah ciri budaya kita, itulah ciri keyakinan kita, dengan tujuan supaya kita bisa hidup berkelanjutan. Dalam bahasa Sunda, sampurasun. Sampurasun itu artinya apa? Sampurasun itu kan pun tadi ngomong
menyapa. Ayo puasa juga saya. Ya, jadi Sampurasun itu sejahtera bagi kalian semua. Sejahteraan semoga menyertai. Itu doa kan, makanya dijawab rampes. Tapi ada yang tahu sudah mah jarang mengerti, kan kita Sampurasun. Tapi pas dipresetkan sama orang lain, Sampurasun, ngambek. Nah, artinya apa? Ya artinya kita harus sedikit-sedikit bisa mengenai hal-hal yang kita lakukan dalam keseharian. Jadi intinya kalau kita bisa mengenai, kita akan terus selalu bersyukur. Ya, bersyukur atas seluruh limpahan dan karunia keberkahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya ikut menitiban, baru lagi dapat. Jadi bersyukur itu apa? Kan kita mah ya alhamdulillah gitu kan, dan sebagainya ya biasa gitu. Tapi kemarin gimana ini? Jadi yang bersyukur itu adalah jangan sekali-kali menggunakan seluruh fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah untuk melakukan maksiat. Syukur itu disampaikan oleh Imam Naksabandi. Jadi menurut beliau bahwa jika bakal maksiat itu datang dari 9 lubang yang ada di dalam tubuh kita. 2 mata, 2 hidung, gitu kan, 2 telinga, mulut, dan 2 yang di bawah. Itu sumbernya dari situ. Jadi marilah kita terus hidup berhati-hati, bersyukur supaya hidup kita berkelanjutan, sejahtera terus, waluya terus, gitu kalau bahasa Sundanya, Sampurasun terus, gitu ya. Itulah. Nah, Bapak Ibu, ini juga yang akan dilakukan oleh CGP Angkatan 2011. Ini adalah menyatakan bukti syukur beliau yang telah melakukan atau mengikuti pelatihan selama ini, dan hasil kebiasaan positif ini harus disampaikan kepada kita semua. Jadi perlu diketahui bahwa kegiatan CGP ini memiliki tuntunan kewajiban yang harus dilakukan sebelum dinyatakan lulus, gitu kan, menjadi CGP Angkatan 11. Dan ini perlu kita respon bersama, perlu kita apresiasi bersama, perlu kita hantarkan bersama, sehingga teman-teman kita yang angkatan 11 bisa lulus tepat waktu dan mendapatkan predikat terbaik. Dan juga bagi kita semua, ya ini dukungan kita, ini syukur juga, kita bersyukur kepada Allah atas semuanya, sehingga kita bisa membantu, gitu kan, CGP teman kita yang angkatan 11.
Jadi kita mah dari rumah saling gitu kan, saling memerlukan, saling menutup, saling mengisi, gitu kan, saling membutuhkan. Jadi kita semua di sini beraktivitas memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan masing-masing dengan jalan saling memenuhi kebutuhan bersama. Itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya teman-teman yang hadir di sini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan, ditambah keberkahan kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai secara bersama. Itu saja mungkin penghargaan dari saya. Bila ada perbuatan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri SPD MM yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, marilah kita sambut dan simak bersama paparan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak kepada Ibu Aning Nawangsi SSI, Ibu Nuri Nur Hayati SPD, dan Bapak Hilman Firmansyah SPD. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 25 Garut yang saya hormati, Ibu Bapak Tuan Guru yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 25 Garut untuk mendiseminasikan apa-apa yang telah kami pelajari dan yang telah kami terapkan mengenai budaya positif. Menurut filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu tujuannya adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak agar anak bisa mencapai kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaan baik dia sebagai diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa tugas guru itu hanyalah menuntun. Jadi apa yang sudah ada di anak, kodrat yang dimiliki oleh anak, potensi yang ada yang dimiliki oleh anak, maka tugas kita di sana menuntun bagaimana kodrat tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru itu seperti halnya seorang petani dan anak-anak itu seperti halnya bibit tanaman. Jadi apabila bibit tanaman itu kita tanam di tanah yang subur, kemudian mendapatkan pengairan yang baik, cahaya matahari yang baik, dan dipelihara dengan baik oleh petaninya, maka bibit tanaman yang kurang baik pun itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila bibit tanaman itu ditanam di tanah yang gersang, tidak ada pengairan yang cukup, kemudian tidak dirawat oleh petaninya, walaupun dia itu bibit unggul, bibit yang baik, maka sudah bisa dipastikan bahwa bibit tersebut tidak akan tumbuh. Gitu. Nah, jadi sekolah di sini diibaratkan itu sebagai lahan, ya, tempat tumbuh kembangnya tanaman tersebut atau tempat tumbuh kembangnya siswa. Jadi di sini tugas guru itu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman untuk anak tumbuh dan berkembang. Jadi guru itu wajib menciptakan lingkungan yang positif, di mana seluruh warga sekolah itu saling mendukung, saling bekerja sama, bahu membahu, menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, di mana dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik
itu akan menjadi sebuah karakter yang baik. Jadi kebiasaan dan karakter yang baik itulah yang kemudian akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, di sini kita bayangkan, di sini kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga, di mana seseorang akan meminta kita untuk membuka genggaman kita. Nah, akan ada dua kemungkinan. Kita sukarela membuka genggaman tersebut, atau bahkan kita tidak membukanya. Atau mungkin ada juga kemungkinan ketiga, kita membuka tapi dengan paksaan dari luar, gitu. Ya, jadi paksaan dari luar, baik yang memaksa dengan bujukan, baik dengan iming-iming hadiah atau tekanan, sehingga memaksa kita untuk mau membuka kepala tangan kita. Nah, cuman satu pertanyaan, siapa yang kemudian memegang kendali untuk bisa membuka tangan kepala tangan kita? Sudah dipastikan itu adalah diri kita sendiri. Nah, kita yang akan memegang kontrol dari diri kita. Jadi kita mau membuka atau tidak, itu kontrolnya ada di kita. Baik dengan sukarela maupun dengan paksaan, itu kontrolnya tetap ada pada diri kita. Nah, William Glasser di sini dia meluruskan beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, jadi di sini banyak sekali anggapan bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya. Jadi murid bisa dipaksa untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh guru. Jadi sebenarnya pada saat murid itu melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, itu hakikatnya adalah murid sedang membiarkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Jadi sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, tapi murid itu sendiri yang sedang membiarkan dirinya untuk mengontrol. Jadi balik lagi bahwa fungsi kontrol itu ada pada diri murid itu sendiri, jadi bukan pada gurunya. Kemudian yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Jadi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi sifatnya hanya sementara. Jadi siswa bisa saja melakukan apa yang diinginkan itu hanya atas dasar bujukan saja. Jadi di saat tidak ada bujukan dari seseorang yang memerintahnya, maka hal tersebut tidak akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, kritik dan membuat orang bersalah itu sebenarnya mendorong pada perasaan rendah diri dari siswa atau perasaan bersalah pada diri siswa itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini orang dewasa beranggapan bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk bisa membuat orang-orang di sekitarnya, dalam hal ini mungkin usianya di bawah mereka, untuk melakukan apa yang mereka perintahkan. Nah, ini mungkin saja bisa dilakukan, tapi efeknya di akhir mungkin ada perasaan tidak enak, perasaan permusuhan yang diakibatkan karena pemaksaan dari sesuatu hal yang harus dilakukan. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa mengubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini intinya
bahwa itu harus dimulai dari diri kita untuk bisa merubah diri kita dari stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini dicontohkan di stimulus responnya realitas itu realitas kebutuhan itu kita anggap sama, padahal sebenarnya kebutuhan kita itu berbeda, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi seseorang kalau dihadapkan pada satu benda, kalau kita melihat di perspektif yang berbeda atau dari arah yang berbeda, pasti itu akan menghasilkan gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol kita ubah bahwa kita harus bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku baik maupun perilaku buruk itu dilakukan berdasarkan tujuan. Yang pasti akan ada tujuan yang mendasari perilaku itu kemudian dilakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, di teori kontrol kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan yang baru, dan stimulus respon itu model berpikirnya menang kalah, sedangkan untuk teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, ya. Nah, untuk disiplin positif di sini kalau kita mendengar kata disiplin itu pasti kita dihadapkan pada pikiran bahwa disiplin itu kaitannya dengan peraturan yang memang harus ditaati. Kemudian hukuman, dan hukuman itu akan berjalan saat aturan itu tidak dilaksanakan. Padahal pada disiplin positif pilihan dari diberlakukan ada hukuman itu adalah pilihan terakhir, ya. Nah, disiplin itu muncul dari motivasi internal yang kuat. Jadi disiplin itu bisa ada pada diri seorang, itu harus muncul karena motivasi yang ada pada diri sendiri, gitu. Jadi motivasinya bersifat intrinsik, bukan motivasi yang dari luar atau motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menggali potensi diri itu menuju sebuah tujuan yang bermakna, itu tujuan dari disiplin positif. Kemudian mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin kita terapkan untuk lingkup sekolah itu adalah penerapan dari P5, ya. Nah, menurut Diana Kosen di sini disiplin diri itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Untuk materi mengenai teori motivasi ini dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Firman. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan prestasi. Bapak Ibu guru, menurut Diana Kosen bahwa menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa
perilaku manusia itu ini oleh 3 motivasi ya. Yang pertama, seseorang itu melakukan perilaku karena adanya hukuman. Kemudian yang kedua, seseorang melakukan suatu tindakan itu karena adanya imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, seseorang melakukan suatu tindakan itu dikarenakan dia benar-benar menghargai dirinya dan dengan nilai-nilai yang mereka sehubungan dengan itu, maka tujuan disiplin positif yang kita laksanakan, baik itu oleh guru ataupun oleh sekolah, maka tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, itu menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena dengan motivasi yang ketiga kalau sudah muncul, maka seseorang atau peserta didik dalam hal ini akan terbiasa melakukan suatu kebiasaan yang positif tanpa adanya sesuatu baik itu imbalan atau hukuman. Meskipun tidak ada imbalan dan hukuman, mereka tetap melaksanakan sesuatu yang positif. Kita lanjutkan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah tentu tidak akan mulus gitu ya. Pasti ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Salah satunya mungkin dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah yang dilakukan oleh peserta didik. Dalam hal ini terdapat 3 tindakan yang biasanya dilakukan terhadap suatu pelanggaran. Yang pertama itu adalah hukuman, kemudian tindakan kedua konsekuensi, dan tindakan selanjutnya adalah restitusi. Tindakan pertama tadi yaitu hukuman, di mana hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak tidak tahu apa yang akan dia lakukan setelah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran. Hukuman biasanya bersifat satu arah. Jadi guru dalam hal ini otoriter ya, menentukan suatu hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Hukuman di sini bisa berupa dengan verbal ataupun dengan fisik. Hukuman ini akan membuat peserta didik tidak nyaman gitu ya. Kemudian tindakan selanjutnya selain hukuman adalah konsekuensi. Beda dengan hukuman, kalau hukuman itu bersifat satu arah, biasanya kalau konsekuensi itu sudah terencana dan disepakati, baik itu antara guru dengan siswa atau sekolah dengan para siswa. Jadi siswa ketika melakukan suatu tindakan pelanggaran, dia tahu apa konsekuensi yang harus dia jalani setelah dia melakukan pelanggaran. Jadi konsekuensi itu biasanya terjadinya kolaboratif antara guru dan siswa. Ya. Dan yang ketiga, tindakan yang bisa kita lakukan terhadap suatu tindakan pelanggaran yaitu dengan restitusi. Jadi menurut Gasten bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam hal ini restitusi ada segitiga restitusi yang mungkin nanti akan dicontohkan dan dijelaskan oleh Ibu Nuri. Jadi restitusi itu suatu cara atau tindakan
terhadap suatu kesalahan dengan memanajemen tindakan tersebut. Jadi guru hanya menggali tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa, kemudian siswa memanage sendiri apakah tindakan tersebut itu sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Bapak Ibu, baik di sini ada beberapa kejadian ya. Ada yang tergolong kepada hukuman dan konsekuensi. Kita coba isi bersama mungkin ya Bapak Ibu untuk kejadian-kejadiannya. Boleh kalau mau ada yang berpendapat dipersilahkan. Untuk kejadian yang pertama yaitu pendapat Bapak saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Yang pertama hukuman ya. Oke. Nanti kita lihat jawabannya seperti apa. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Nomor selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi 5. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya nanti kita lihat jawabannya gitu ya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman konsekuensi. Nomor 7, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Maka hukuman itu. 8, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Maka konsekuensi. Nomor 9, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama satu suara. Konsekuensi. 10, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bapak Ibu sudah kita berusaha untuk menjawab 11 kejadian. Kita lihat ya jawabannya. Yang diperdebatkan itu tadi nomor 6. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jadi itu termasuk hukuman. Jadi ya konsekuensi. Jadi ini bisa didiskusikan lebih lanjut terkait dengan aturan tersebut, mungkin ya Bapak Ibu. Ini bukan ke kontennya, ini ke teknis. Coba gini, supaya lebih menarik. Tadi ada kan 3, ada hukuman, ada konsekuensi, sama yang seperti itu. Nah, dibagi 3 kelompok. Mana yang bagian ketika disampaikan oleh Pak Hilman, ini apa maksudnya? Jadi kelompok ini maksudnya angkat tangan. Oh berarti ini kalau ada yang kelompok lain mungkin ada apa jawaban terhadap kejadian-kejadian terkait
secara keseluruhan jawabannya Benar. secara keseluruhan. Sekolah unggulan. Mungkin tambahannya ini bisa jadi konsekuensi menulis itu kalau sebelumnya memang ada kesepakatan antara siswa dan gurunya. Jadi kalau Anda terlambat, maka Anda harus menulis. Tetapi kalau tidak ada kesepakatan awal, maka ini nanti masuknya ke dalam seperti itu. Disepakati dari awal. Walaupun terlambat karena bab itu. Menurut Al-Fiqhon terkait dengan hukuman dihukum oleh penghargaan, mengumumkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman dan penghargaan itu dikatakan dapat menghancurkan potensi pembelajaran, gitu ya. Karena pada dasarnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu. Ya, terima kasih kepada Pak Yoman dan Bapak Ibu guru semuanya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi ini mengenai materi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semua, untuk kebutuhan dasar manusia itu ada pengertiannya, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, apakah itu kebutuhan dasar manusia? Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di depan ya. Itu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, karena kita sebagai manusia yang paling utama adalah untuk mempertahankan hidup kita. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu semua, ketika kelima kebutuhan dasar sudah terpenuhi secara memadai, secara mencukupi, maka murid anak-anak kita itu akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Ya, jadi mereka senang karena semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, jenuh, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Jadi, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, tentunya perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi. Ya, jadi kita cari solusinya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, tentunya juga dengan cara-cara yang positif. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Pak Yoman. Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal. Kalau fisik tadi kayak lari, ya, dan push up dan lain sebagainya. Kalau verbal, salah satu contohnya adalah dengan mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Atau selalu yang terakhir selesai, ya. Itu bukan salah satu hukuman berupa verbal, ya.
dampaknya, hasilnya kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif, ya. Jadi bisa jadi pada saat itu murid menerima, tetapi di belakang kemungkinan ada perasaan tidak enak, bahkan dendam yang muncul, ya, kalau hukuman itu tidak tepat. Itu untuk yang posisi penghukum. Kemudian kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi pada posisi ini kata-kata yang disampaikan itu sangat lembut tapi nyelkit gitu mungkin, ya. Salah satu contohnya itu, ibu sangat kecewa, bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, ya, atau bapak sangat tidak puas dengan kena gitu ke psikologis anak mungkin, ya. Jadi anak merasa bahwa tindakan tersebut sangat salah. Dampaknya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari hukuman dari posisi penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan di dalam murid menahan perasaan. Posisi kontrol ketiga yaitu sebagai teman. Pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman bisa positif, bisa juga negatif, ya. Posisi ini berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan, salah satu perkataan dari posisi teman diantaranya adalah ayo bantulah lebih bapak, ya. Hasilnya posisi ini maka murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, jadi murid akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh si guru yang dekat dengannya, gitu. Beda dengan guru yang tidak dekat, beda perlakuannya terhadap guru yang lain. Kemudian selanjutnya posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang mungkin bisa diajukan sebagai posisi pemantau adalah peraturannya apa, konsekuensinya seperti apa, dampaknya, hasilnya. Yang pertama itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi murid tahu konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukannya. Dan yang kedua, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, mengajak menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Pada posisi pemantau ini perkataan guru tidak dengan emosi, ya, sehingga diterimanya murid tidak merasa bersalah. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Maka kita perlu mengacu pada posisi ini perlu mengacu pada restitusi, segitiga restitusi. Di posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid sebagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer salah satunya akan berkata, apa yang kita yakini kembali kepada keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Ya, jadi posisi manajer itu diplomatis gitu ya, jadi mengajak anak untuk berdiskusi tentang kesalahannya. Itu Bapak, kita lanjut dengan keyakinan keras, di mana keyakinan keras barusan yang sudah disebutkan oleh Pak Hilman ini akan dipakai oleh seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Jadi nanti dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dari siswa dengan menggunakan segitiga restitusi itu nanti akan diberikan lagi terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, pertanyaannya mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mungkin ada satu pertanyaan. Kenapa di kita ada aturan untuk memakai helm? Kira-kira kenapa Ibu Bapak? Aturan memakai helm saat berkendara motor, melindungi kepala, itu safety, keselamatan, ya. Ada jawabannya agar tidak ya. Terus yang kedua, kenapa dulu waktu COVID-19 itu kita ada aturan untuk memakai masker dan mencuci tangan setiap saat, melindungi diri dari virus atau takut tertular, takut sakit atau demi kesehatan, gitu ya. Jadi dari jawaban Ibu Bapak tadi, keselamatan, kesehatan itu adalah sebuah keyakinan. Jadi pada saat Ibu Bapak memakai helm, karena Ibu Bapak memiliki keyakinan bahwa dengan memakai helm keselamatan kita bisa terjaga. Nah, dengan mencuci tangan dan memakai masker, maka Ibu Bapak berkeyakinan kesehatan akan lebih terjaga dibanding kalau tidak memakai masker atau masker atau tidak mencuci masker. Nah, di sini keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Begitu. Jadi tindakan yang dilakukan kalau dia berdasarkan keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk melaksanakannya. Seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Itulah kenapa kemudian dibuatkan keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Tapi nanti pada prosesnya untuk menghasilkan keyakinan kelas itu dimulai dulu dari peraturan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat. Jadi di sini keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan sehingga nanti keyakinannya bisa dijalankan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kata-kata positif, ya. Jadi tidak dalam bentuk kata negatif. Semisal, jangan buang sampah sembarangan, jangan berlari-lari, jangan terlambat, gitu ya. Karena biasanya
kalau dimulai dengan kata jangan atau kata-kata negatif, justru itu menantang orang untuk melakukan pelanggaran seperti itu ya. Mungkin dari ilmu parenting juga anak-anak yang sedang belajar berjalan itu jangan keluar kata jangan gitu ya, tapi mungkin disemangati dengan kata-kata yang positif, berhati-hati seperti itu ya. Nah, nanti di keyakinan kelas pun itu akan dibuatkan kalimatnya dalam bentuk kalimat positif. Nah, kemudian keyakinan kelas itu dibuat jangan terlalu banyak sehingga nanti siswa akan mudah mengingat dan memahami ya. Nah, kemudian keyakinan kelas juga dibuat oleh semua warga kelas yang ikut serta berkontribusi lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati yang akan menjadi peraturan sekolah atau peraturan kelas gitu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari hasil curah pendapat, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan mengganti kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif, kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, menyederhanakan sehingga dengan bahasa yang lebih simpel. Tadi contohnya berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ini ada dalam satu payung keyakinan, yaitu saling menghormati. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Ini tadi jangan terlalu banyak ya, bisa berkisar 3 atau 7 keyakinan. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid yang ada di kelas tersebut. Kemudian keyakinan sekolah selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat untuk semua warga kelas. Nah, nanti ini fungsinya untuk menjadi pengingat ya, apakah tindakan-tindakan mereka sudah sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat. Nah, ini mungkin contoh pembentukan keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas 12 IPA 3, yaitu langkah pertama saya menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas ya. Kemudian dilakukan curah pendapat, yaitu dengan pembuatan peraturan kelas ya, yang nanti akan diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas yang sudah dibuat itu kemudian ditempel yang nanti akan dibahas atau diubah dari peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi mengubah peraturan kelas ini dilakukan bersama-sama ya dengan siswa. Tadi dengan mengubah kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Ditinjau ulang dan disepakati bersama dengan cara ditandatangani oleh semua siswa yang ada, termasuk gurunya ya, termasuk saya di sana. Nah, setelah penandatanganan dari keyakinan kelas, keyakinan kelas yang telah dibuat itu kemudian ditempelkan di ruangan kelas di tempat yang mudah terlihat sehingga nanti anak lebih mudah mengingat dan menjadi trigger bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu harus sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan yang telah dibuat bersama-sama. Ya, terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi. Nah, mungkin ada pertanyaan di Bapak Ibu semua ya,
Apa itu istilah segitiga restitusi? Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari diri sendiri. Selanjutnya, proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Dari proses 3 tahapan tersebut didapatkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hilman. Nah, yang pertama itu untuk langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sehingga teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan, mau perilaku buruk ataupun baik. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, ya. Jadi kita tanyakan keyakinannya. Lalu posisi untuk teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya ada tindakan untuk menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, itu merupakan bagian dari proses pembelajaran mereka. Selanjutnya yaitu menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi atau mengkritik murid tersebut. Sehingga tindakan yang dilakukan untuk menstabilkan identitas itu yang pertama adalah kita memberikan pemahaman kepada anak didik kita, kepada murid kita, bahwa membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Selanjutnya manusia tidak ada yang sempurna. Kemudian dari permasalahan yang terjadi kita bisa memperbaiki masalah ini. Selanjutnya, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus untuk memperbaiki dari masalah ini. Kemudian yang terakhir adalah, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk diri kamu sendiri? Kemudian, untuk poin berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, ya. Jadi kita itu ingin berusaha untuk terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Selanjutnya adalah mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kalau kita paham, ya, sebagai guru, bahwa murid kita itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu, nah itu akan memperbaiki hubungan kita dengan murid kita sendiri, ya. Selanjutnya adalah pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah, itu yang pertama adalah kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Selanjutnya yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang terakhir adalah mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Nah, pertanyaannya adalah, bersediakah kamu untuk mempelajarinya? Kemudian untuk menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, Bapak Ibu, saat perilaku telah divalidasi dan identitas sudah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Kemudian, untuk menanyakan keyakinan, kita bisa nomor 1, sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini? Ya, itu pertanyaan pertama.
Kemudian selanjutnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Sebelumnya pasti kita sudah menyepakati dulu ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ane, kita sepakat dulu dengan keyakinan kelasnya. Selanjutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi seperti apa? Kita tanyakan kepada murid kita bahwa anak didik kita itu mau jadi apa nanti ke depannya. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Ya, jadi tetap kita itu harus mengingatkan kembali keyakinan apa atau kesepakatan apa yang sudah dibuat di kelas. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi orang tersebut harus bersedia memperbaiki masalah yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita cari solusinya Bapak Ibu. Pemecahan masalahnya itu sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Kemudian perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Dan yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Kita tanyakan, kapan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Suci duduk. Ya, Suci, kamu nggak kira-kira kenapa Suci dipanggil sama ibu? Tahu karena tadi pas istirahat pertama pada saat sebelum pelajarannya dimulai, Suci makan bekal punya Zahra, Bu. Jadi Zahranya nangis. Ah gitu. Ya sih, tadi pas pelajaran ibu lihat Zahra masih nangis, bahkan nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Iya, Bu. Kira-kira bekal punya Zahra enak ya? Enak. Ya sih, kalau istirahat juga ibu sering sih punya teman ya, kalau punya teman. Tapi pasti ada dong alasannya kenapa Suci makan bekal punya Zahra. Iya, Bu, ada alasannya tuh. Tadi Suci pikir bekalnya punya Zahra tuh nggak bakal dimakan lagi karena tadi tuh sisa setengahnya. Terus kebetulan juga Suci nggak bawa bekal makanan, Bu, karena Mama lagi pergi keluar kota. Oh, jadi Suci juga terbiasa bawa bekal ya? Oh, wajarlah. Nah, biasanya kalau sudah terbiasa, pasti istirahatnya pengen makan juga ya? Nah, ya udah nggak apa-apa. Oke, kita ingat lagi ya, di awal proses pembelajaran kita pernah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu ingat? Yang diingat tuh Ibu harus saling menghargai, terus juga disiplin, terus ini Ibu harus sopan santun. Oh iya, oke. Kira-kira tindakan Suci memakan bekal punya Zahra tanpa izin sesuai nggak dengan kesepakatan kelas kita? Enggak, Bu. Suci udah ngelanggar ini kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Yang saling menghargai dan sopan santun. Oke, berarti kamu setuju ya bahwa meminta izin kepada orang lain itu harus kita laksanakan ya, bukan hanya kepada guru tetapi kepada sama teman juga kan ya. Oke, kira-kira apa yang bisa Suci lakukan untuk memperbaiki kesalahan Suci? Suci bakal minta maaf Ibu ke Zahra. Terus juga nanti kalau misalnya Suci udah pulang, Suci bakalan bawa bekal lebih juga, Bu, buat Zahra. Oke. Kalau begitu Suci udah bisa ya melihat kesalahan Suci apa, kemudian mau memperbaikinya juga ya. Oke, terima kasih kalau Suci sudah bisa melakukan itu. Suci boleh kembali lagi ke kelas ya? Iya, Bu. Yaudah, Bu, Suci di kelas dulu. Oke, terima kasih ya Suci ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Anjani dari kelas 12 IPA 3. Saya merasa senang sekali karena dapat diajak dengan guru untuk memahami bagaimana caranya menghargai milik orang lain dan juga untuk bisa bilang sesuatu ketika saat akan meminjam atau meminta barang milik orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Silakan Jaka duduk. Apa kabarnya Jaka? Alhamdulillah Bu baik. Nah, kira-kira Jaka tahu nggak kenapa Jaka dipanggil sama ibu? Tahu Bu, tadi saya terlambat datang ke sekolah. Ya sih, akhir-akhir ini Zahra ibu lihat suka datang terlambat ya ke sekolah. Apalagi di kelas Zahra, ibu ada jam pertama kan? Oke, ibu lihat di absensi udah ada beberapa 3 kali berturut-turut Zahra datang terlambat. Zahra tadi berangkat jam berapa? Jam 7 kurang Bu. Kurang berapa? Kurang 10 Bu. Oh, kurang 10. Kamu tahu jam berapa sekolah kita mulai pembelajarannya? Tahu Bu, jam 7 pas. Jam 7 ya. Oke. Ibu juga pernah sih melakukan kesalahan, ya wajar kita melakukan kesalahan. Ibu juga pernah datang terlambat dan ibu tahu itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kira-kira ibu mau tahu alasan kamu datang terlambat. Kamu boleh cerita kok apa-apa? Baik Bu, jadi saya suka begadang dan kadang-kadang saya juga suka janjian sama teman-teman saya buat main Mobile Legends. Terus saya suka lupa waktu Ibu, tahu-tahu sudah jam 1 malam saja. Jadi kamu tidur jam 1 malam? Ya Ibu, kadang-kadang jam 1 lebih. Kalau bangunnya jam berapa? Jam setengah 7 Ibu. Jam setengah 7, sholat subuhnya gimana? Kelewatan Ibu. Kelewat, ya udah nggak apa-apa ya. Tiap orang pasti pernah berbuat hilaf ya. Oke, sekarang coba diingat-ingat lagi di awal pembelajaran kita pernah melakukan kesepakatan kelas ya. Nah, kira-kira kesepakatan kelas apa yang berhubungan dengan ketepatan jadwal pembelajaran sekolah kita? Ingat Ibu komitmen yang sudah disepakati di kelas. Nah, kamu masih ingat apa itu komitmen? Ingat Ibu, kita harus mengikuti dan menaati aturan yang sudah disepakati di kelas. Nah, iya. Menurut kamu berarti kamu datang terlambat itu sudah melanggar komitmen yang sudah kita sepakati? Ya Ibu, saya sudah melanggar kesepakatan yang telah disepakati di kelas. Harusnya saya datang tepat waktu, ini malah terlambat terus. Iya. Oke, berarti Zahra sudah tahu ya bahwa datang terlambat itu berarti melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati. Nah, sekarang Ibu mau tahu bagaimana upaya Zahra supaya tidak datang terlambatan. Saya tidak akan begadang lagi Ibu. Kalau tidak mau bergadang, kira-kira jam berapa tidurnya? Kurang lebih jam 10 malam Ibu, jadi bangunnya lebih pagi. Nah, kamu yakin kalau tidurnya sekitaran jam 10, bangunnya bisa lebih pagi? Yakin Ibu, soalnya kalau sebelum jam 10 biasanya saya suka lebih pagi lagi. Oke, bagus ya. Kamu juga bisa minta tolong orang tua atau saudara kamu, bahkan bisa pasang alarm ya sesuai dengan waktu sholat subuh biar sholat subuhnya tidak terlewat lagi ya. Oke, kalau kamu sudah menyadari dan tahu upaya perbaikinya, kira-kira kapan mau dilaksanakan? Mulai besok Ibu. Mulai besok ya. Oke, Zahra sekarang sudah mengetahui kesalahan Zahra apa, Zahra sudah mau memperbaikinya, dan mulai besok Zahra mau memperbaiki ya. Nah, Ibu yakin Zahra bisa lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih ya Zahra sudah mau berdiskusi dengan Ibu hari ini. Zahra boleh kembali lagi ke kelas ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya izin masuk ke kelas. Ya, Assalamualaikum. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila dari kelas 12 IPA 3. Terima kasih kepada Ibu Guru. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Selanjutnya kami ya mungkin di sini juga Bapak Ibu semua sudah ikut menerapkan ya untuk contoh penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan Jumat bersih. Selanjutnya adalah kebiasaan sholat duha bersama ya, sama yang dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian selanjutnya kebiasaan sholat zuhur berjamaah, itu yang dilakukan ya setiap hari di kelas.
masing-masing atau ada yang di masjid juga. Kemudian ada pembiasaan embun pagi yang dilaksanakan setiap hari pagi-pagi di gerbang sekolah bersama Bapak Ibu guru dan para siswa yang lainnya. Kemudian ini masih tetap pembiasaan embun pagi. Nah, ini selanjutnya adalah pembiasaan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran. Kemudian ini juga ada kegiatan diskusi kelompok. Kenapa kami masukkan kegiatan diskusi kelompok ini? Karena tentunya ya, pasti Bapak Ibu semua itu sudah melakukan ya di kelas masing-masing. Saya yakin, saya percaya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kegiatan diskusi kelompok ini tentunya ada, bahkan mungkin banyak nilai-nilai budaya positif yang ada di dalamnya. Yaitu salah satunya adalah bentuk dari saling menghargai antara pendapat siswa yang satu dengan pendapat yang lainnya. Kemudian ada bentuk kerjasama dan hubungan yang harmonis antara murid-murid kita semua. Ini ada dokumentasinya. Bapak Ibu semua, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami kembalikan kepada moderator Ibu Novi. Masa pada naros, Pak? Naros lah. Ada sesi pertanyaan. Masa pada naros, Pak? Ya, silakan dulu. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana jika setelah dilaksanakan ketiga restitusi anak-anak belum ada perubahan atau perbaikan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Willy yang sudah memberikan pertanyaan yang bagus ya. Izin menjawab Ibu. Jikalau di antara peserta didik kita, anak-anak kita itu ada yang melakukan pelanggaran, kemudian setelah dilakukan segitiga restitusi itu masih tetap ya, belum ada perbaikan, maka ya kita boleh untuk mengulang segitiga restitusi ini. Jadi tidak hanya dalam sekali segitiga restitusi ini anak itu langsung berubah sudah selesai. Kita boleh melakukan untuk berkelanjutan sampai ada usaha atau ada upaya supaya anak didik kita itu menyadari dan pada akhirnya bisa memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Mungkin itu ada tambahan dari yang lain? Yang sependapat dengan Ibu Nuri bahwa restitusi itu kenapa kemudian dibuat menjadi sebuah segitiga restitusi itu artinya dia circle terus. Jadi apabila satu kali siklusnya tidak menghasilkan, tidak berhasil, maka itu siklusnya bisa berulang. Jadi memang di restitusi itu yang dibutuhkan adalah kesabaran dari si pelaku restitusi. Gitu. Jadi guru di sini diharapkan punya kesabaran lebih untuk kemudian bisa menyelesaikan pelanggaran atau kesalahan dari siswa itu kalau menggunakan restitusi itu memang memerlukan waktu dan butuh juga kesabaran. Nah, kalau kemudian di akhir memang dibutuhkan suatu konsekuensi atau hukuman, itu bisa saja dilakukan ya setelah mungkin ada beberapa kali restitusi itu kita lakukan, di ujungnya misalkan harus diberikan sebuah konsekuensi, itu bisa saja dilakukan asalkan tadi sudah dijelaskan konsekuensi itu berarti harus sesuai dengan kesepakatan gitu ya, kesepakatan yang memang sudah dibuat antara siswa dan sekolah atau siswa dengan guru. Dan pilihan terakhir hukuman itu juga bisa dilakukan dan itu merupakan pilihan akhir ya setelah restitusi atau konsekuensi baru kemudian
kalau tidak bisa berjalan, maka hukuman itu yang mungkin bisa diberikan. Mungkin itu. Bagaimana Bu? Sudah? Ya. Bapak Ibu masih ada lagi? Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi semoga Allah selalu memberikan kelancaran kepada Ibu dan Bapak sertifikat ini dan cepat selesai. Ya baiklah, sebagai penutup acara pada hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Saya membawa acara, jika terdapat kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.